kayaknya mereka berdua ini sangat piawai untuk membaca yang mana gimmick, yang mana real. Nah ini kita pengen tahu ya, kalau yang ini menurut kalian ini real kah atau gimmick? Nih ada Dearly Joshua yang dikabarkan balikan lagi sama Mas Ari Lasso. Padahal sebelumnya yang rame banget, mereka berdua tuh musuhannya ya, rame banget di sosial media. Yang satunya emosi, Mas Ari Lasso-nya sampai emosinya tuh bener-bener kayaknya bencinya, kayaknya nggak mungkin balikan, tapi bahkan sekarang balikan. Kita spill. Nah ini ada caption dari Dearly. Dearly bilang gini, yang suka kata-katain rajaku, aku nggak peduli. Karena buat aku kalian yang suka ngata-ngatain itu adalah manusia yang kurang segala-galanya dari beliau. Warning bagi perempuan yang coba ganti-ganti sama beliau. Genit-genit sama beliau. Aku nggak segan-segan berbuat nekat sama yang coba genit-genit. Warning dalam kurungnya. Semalam happy banget pacaran ke negara Blok M. Dan memang aku yang bucinan sama beliau. Kalau ketawa sih tapi lucu ya. Lucu adalah apanya? Tapi kalau gue lucu tau, entertaining. Kalau lu bilang itu entertaining berarti lu terhibur, berarti lu menduga bahwa ini hanya untuk hiburan saja? No, I think yang menjadi hiburan adalah rangkaian ceritanya ya. Karena mereka pernah bersama, lalu hanya sebuah konten waktu itu dikasih minum terus marah-marah Mas Arinya, dipikirnya itu cuma gimikan atau cuma konten doang, tapi pada akhirnya beneran berantem besar terus putus. Apalagi Mas Ari emosi banget. Sekarang ada postingan dari Dearly karena mereka itu kan jadi lucu loh, sebenarnya entertaining. Tapi kayak itu juga macam anak remaja. Macam anak remaja, kayak anak SMA. Kayak dulu yang kamu masih labil itu. Tapi kayaknya ini juga jadi memicu netizen untuk ada di dua kubu yang berbeda ya, yang mendukung dan yang tidak jadinya. Ya, guys, itulah namanya hidup ya. Kadang kita ada di sebelah kiri, kadang kita sebelah kanan. Akankah kamu melakukan hal yang sama dengan apa yang tadi kita bahas dan kita lihat? Maksudnya, kalau punya pacar, pamer di sosial media. Kalau ribut, berantem, curhat. Balikan lagi, pengumuman lagi di sosial media. Would you do it? Misha enggak kayaknya. Ngomong berdasarkan pengalaman ya. Dan mereka pun juga yang nonton pasti tahu. Oh pernah ya? Enggak, jadi waktu aku sama mantan aku yang dulu, sama Mila, emang aku tuh nggak apa-apa, soalnya ini udah hal yang udah aku tutup buku, udah lembaran baru, kita udah berdamai juga. Dan ini yang kadang-kadang masih suka dibahas sama netizen, itu kita udah selesainya tuh baik-baik banget. Kadang-kadang mereka masih mikirnya tuh, wah Misha selesainya nggak baik-baik. Padahal kita bener-bener sangat baik-baik, kita udah ketemuan, udah ngobrolin, dan pada akhirnya ya ngerasain dulu pas lagi pacaran, wah pengen banget semua orang tahu kalau gua lagi happy banget. Tapi kalau pas lagi nggak happy, nggak ngasih tahu kalau aku. Tapi pada kenyataannya banyak orang ternyata yang happy, nggak happy pun juga mereka ngomong, yang berantem juga ditaruh juga di sosial media. Nah kalau pendapat gua pribadi, menurut gua jangan bawa-bawa ke sosial media, karena masa lalu bukan masalah mereka. Kalau masalah mereka tahu, nanti mereka akan ngasih pendapat yang menurut mereka itu ada benar dan salah, kita nggak tahu. Dan kalau misalkan ngomongin masalah, nggak usah lah ngomong ke sosial media. Karena kalau ke sosial media, aja di bagian sosial media tuh yang seperti kamu bilang ya, pada akhirnya percikan-percikan ada di mana-mana buat lo berantem juga nanti karena melibatkan netizen ya. Ada artikel di sini ya. Nih, Misha Chandrawinata blak-blakan ngaku depresi pasca putus dari Jessica Mila kabur ke Bali. Ya, not proud of it, cuman ya it happen dan balik lagi ke sosial media orang banyak yang ngelihat saat itu. Untungnya sih nggak ada videonya ya. Iya. Gue naik atas meja begini-begini ya. Bukan untuk mengungkit masa lalu ya, hubungan sama Jessica Mila sekarang fine-fine aja. Justru hal yang bagus adalah mantan tuh bukannya dijauhin, dimusuhin, tapi dijadiin temen. Bukan diajak ngobrol ya, tapi tetap dijadiin temen dalam hidup aja. Karena bagaimanapun juga dia pernah menjadi bagian dalam hidup gua, dan itu bukan berarti dia harus lepas. Tetap ngobrol aja nggak apa-apa, santai aja.
diajak baik-baik ngomongnya, coba bahas masalahnya apa, dan kita biar bisa tahu, oh masalah gue saat itu kayak gitu, oke itu harus gue ubah. Personality gue agak kurang bagus, itu yang mesti gue ubah. Jadi sebenarnya untuk growing, untuk bisa jadi orang yang lebih dewasa harus mengungkit masa lalu, tapi bukan diungkit terus-terusan abis itu jadi galau lagi, cuman diungkit untuk bisa dibahas, untuk bisa dapat solusinya. Keren. Capek nggak kalau setiap kali kamu tampil yang dibahas masih hubungan kamu sama Jessica Mila aja, kayaknya orang tuh belum siap move on? Nggak apa-apa, nggak capek sih sama sekali. Nggak capek, orang nggak punya sosial media dia. Nggak dibaca juga. Sebenarnya lebih tepatnya gara-gara, ya ini balik lagi ya kalau ngomongin dulu, gara-gara dia gue tuh berhenti sebenarnya. Tapi gue jadi lebih enak berhenti aja sih sebenarnya. Karena waktu saat itu ngeliat tuh terlalu aduh jadi mikirin sakit mulu, nangis mulu gitu. Lihat komentar dari netizen, ada yang bilang kenapa mereka putus. Lalu disambut katanya Misha terlalu baik dan nggak tegas. Jawabannya sama kayak Sedih banget alasan putusnya. Ini netizen sebenarnya ya gue nggak bisa bilang mereka salah apa enggak ya. Cuman kalau dari pandangan gue, Mila ini orangnya baik, hatinya tulus banget. Cuman emang waktu saat itu kita berdua sama-sama belum tahu apa yang kita mau dalam hidup. Kita berasa tahu apa yang kita mau. Rasanya kita tahu. Kita sok tahu banget kayak gue bisa mimpin, gue bisa bikin lo kayak wanita yang paling happy dalam sedunia. Cuma pada kenyataannya enggak. Gue sendiri pun juga agak sedikit lost. Jadi kita berdua sama-sama lost. Ya kalau gue nggak bisa mimpin, dia nggak bisa mimpin, siapa yang mimpin gitu. Jadi kalau gue nggak bisa mimpin, dia nggak bisa mimpin, yang ada kita mimpi aja deh. Ya kita mimpi aja. Iya, nobody is going to live. Balik lagi sih, pada akhirnya kita harus punya Tuhan dalam hubungan kita. Jadi kalau nggak ada itu udah pasti bakal buka sih.